Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini. Kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan calon penerima beasiswa yang akan berangkat nih. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Proses untuk mengurusan persyaratan segala macam karena harus berjuang lagi ya. Benar sekali. Bukan berarti lulus pengumuman nama kita keluar nih dari calon penerima beasiswa untuk program LPDP dari Kementerian Keuangan, ternyata harus ada perjuangan berikutnya nih. Ya, benar. Waduh, memang dituntut untuk mendapatkan satu emas itu memang harus dituntut kita bekerja keras lagi. Oke, nah mungkin juga dari Mas Rido ini boleh cerita nih Mas Rido. Mungkin juga untuk kita menginspirasi dengan teman-teman kita yang sekarang lagi menempuh pendidikan kuliah gitu ya, untuk mendapatkan beasiswa apalagi untuk ke luar negeri. Kan ada yang istilahnya tadi LOA ya, untuk rekomendasi dari kampus yang sudah dituju. Ada juga kita cari beasiswanya dulu, baru kita cari kampusnya gitu. Nah, kalau untuk yang pertama dulu nih Mas Rido, mungkin juga Mas Rido dapat juga sharing sama teman-teman yang lain untuk kita mencari dulu kampusnya dulu nih. Nah, otomatis kan akan jadi pertanyaan dari pihak kampus yang kita mau incar nih, untuk apa gitu ya. Yap. Kan ada beberapa tahap, ada beberapa cara nih, ada yang mencari beasiswa dulu, ada yang mencari kampus dulu. Kalau untuk yang mencari kampus dulu itu kebetulan ada teman saya yang saya bilang tadi yang mau berangkat ke Melbourne itu dia mencari kampus terlebih dahulu. Karena menurut saya itu lebih kayak harus ada IELTS nih, sedangkan IELTS itu kursusnya memerlukan ibaratnya berapa ya, kayak mengeluarkan uang yang cukup banyak lah seperti itu. Kemudian untuk tesnya mengeluarkan uang lagi. Jadi perjuangannya di sana sih. Terus juga kita untuk kursus kita juga harus butuh waktu kan pastinya. Nah, yang membuat saya untuk mencari beasiswa terlebih dahulu karena menurut saya nantinya ketika saya untuk ikut kursus itu bisa diberikan akomodasi oleh pihak LPDP. Nah, untuk yang dapat LOA atau yang daftar kampus terlebih dahulu itu jadi dia tuh dari ketiga tahap LPDP dia nggak mesti ikut yang tes bakat skolastik, ibaratnya mungkin SKD-nya CPNS gitu. Jadi dia nggak usah ikut itu lagi karena udah mendapat kampus gitu. Tapi kalau kami yang mencari beasiswa terlebih dahulu harus ikuti tes bakat skolastik ini. Nah kalau yang diteskan itu seperti apa? Tes bakat skolastik ya? Bakat skolastik itu kayak SKD, numerik, uji keterbacaan gitu, seperti itu aja sih paling kalau yang di TPS. Pun juga harus ada passing grade atau nilai ambang batas yang harus kita lewati. Nah, kemudian juga untuk yang di dalam itu kalau yang di luar negeri ya. Kalau dalam negeri biasanya mempersiapkan TOEFL aja sih untuk yang mencari kampusnya. Karena ada beberapa instansi yang minta untuk pendaftaran kampus itu harus ada TOEFL seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita nantinya yang mencari beasiswa semuanya ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Benar. Berarti ada plus minus di situ ya. Kalau kita yang mencari kampus duluan, pengorbanan kita duluan. Gitu. Kalau kita cari beasiswa duluan, ya kita untuk seperti mendapatkan sertifikat yang lain, itu sudah difasilitasi. Tinggal perjuangan mencari kampus. Iya, benar sekali. Oke. Luar biasa sekali nih pemirsa Opini. Nah, kalau dari yang menariknya adalah dari esai. Nah, esai ini kan berarti kita disuruh menjelaskan secara tertulis kalau lolos motivasinya apa, terus kampus yang dipilih inginnya kemana, itu berarti sudah ditulis di situ. Iya, benar. Oke, dan juga setelah selesai pendidikan pulang ke Indonesia mau melakukan apa. Nah, kalau dari Mas Rido pada saat esai kemarin nih, Mas Rido, motivasi apa nih yang ditulis? Berarti ada minimalnya kemarin waktu pengisian esai? 1.500 kata. 1.500 kata lumayan banyak berarti lagi nih. Kalau saya sih kemarin mungkin lebih ke mengkorelasikan dengan apa yang telah saya kerjakan aja sih. Karena kemarin saya kebetulan PPG-nya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi saya pengalaman tersebut yang saya bawa ke esai. Dari pengalaman PPG saya menemukan masalah, kemudian dari masalah itu membuat saya ada hal yang mengharuskan saya untuk belajar lagi agar bisa memecahkan masalah tersebut. Itu yang saya tuangkan. Kemudian juga saya memberikan alasan kenapa saya memilih kampus ini, karena kebetulan saya yang menjadi permasalahan bagi saya itu kuncinya ada di kampus tersebut seperti itu, terkait tentang strategi pengajaran. Nah, saya lihat di
kampus tujuan saya itu ada penerapan strategi mengajar yang baik. Nah, hal itulah yang membuat saya untuk mengambil kampus tersebut. Kemudian Baik. komitmen kembali ke Indonesianya itu karena saya tadinya seorang guru ya kan, jadi saya berkomitmen untuk melanjutkan profesi saya menjadi seorang guru sesuai dengan apa yang telah saya dapat dari luar terkait strategi pengajaran. Jadi nantinya akan saya terapkan ilmu yang telah saya dapat dari luar di sekolah tempat saya mengajar nanti. Oke, berarti bisa dibilang tidak muluk-muluk ya, dan juga tidak terlalu menjelaskan kemana-mana. Ya, sesuai kenyataannya seperti apa gitu. Pada saat di PPG ketemu masalah, terus juga kampusnya memang di sanalah tempat kita bisa mendapatkan jawaban dari masalah itu, apa yang ingin kita cari. Pulangnya pun juga baik lagi, ya asalnya, iya jelasnya kita mau ngapain. Nah, jadi ini bisa jadikan juga satu pengalaman juga, dan juga bisa jadi catatan untuk pemirsa Opini juga mungkin yang sekarang berencana nih akan mengikuti program yang sama, mungkin juga ada beasiswa dari instansi yang berbeda juga tidak menutup kemungkinan. Nah, pada saat pengisian esai memang diharuskan kita itu menuliskan memang benar-benar apa yang kita rasakan gitu ya. Jangan ngelihat ngobrol sama teman-teman, kira-kira apa nih esai gitu. Enggak. Ya. Karena nanti akan terjebak pada saat seleksi wawancara. Wawancara, benar sekali. Ini juga sedikit informasi bahwasanya kita kalau LPDP ini nggak mesti selaras nih pendidikannya. Misalkan saya maunya saya di S1-nya jurusannya pendidikan bahasa Inggris, kemudian S2-nya saya mau ke komunikasi misalkan. Itu nggak masalah, asalkan selagi itu tuh jelas permasalahannya apa, jelas alasan kita kenapa, terus komitmen kita kembali itu juga jelas mau ngapain, itu selagi bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu tadi seperti yang Mas bilang tadi bahwasanya bukan hanya di esai. Nanti esai kita itu dikulik lagi ketika kita seleksi wawancara. Oke, berarti dilihat lagi benar nggak esai ini hasil karya kita, terus memang benar-benar sesuai nggak apa yang sudah dituliskan sama yang diucapkan gitu. Benar. Oke, berarti hati-hati jangan sampai terjebak gitu. Wawancara. Berbahaya sekali nih. Karena memang pasti pada saat wawancara yang dilihat berdasarkan apa yang sudah kita tulis esai kita itu ya. Oke. Nah, untuk di beasiswa sendiri nih, apakah sebelumnya juga dari Mas Ridho sudah pernah juga untuk mencari beasiswa juga, mengikuti beasiswa program-program yang lain, terus juga belum rezeki dan sekarang baru rezekinya, sudah pernah mengikuti yang sama nih? Belum pernah sih. Ini pertama kali untuk ikut LPDP. Kebetulan LPDP itu setiap tahun buka kalau nggak salah dua batch dalam satu tahun. Ini nanti di Januari buka lagi nih. Memang rentan waktunya memang sedikit panjang, dari Januari mungkin ke Juni kelulusan, kemudian Juli buka lagi. Kalau untuk beasiswa lain saya belum pernah mencoba. Baru ini sih saya coba. Wah, berarti memang benar-benar rezeki sekali dan juga ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk mengikuti beasiswa ini. Dan terbukti tidak mengkhianati hasil. Oke, apakah juga untuk mengikuti PPG juga persiapan nih? Iya, itu mungkin untuk PPG persiapan juga sih, tapi PPG ini adalah salah satu persiapan untuk beasiswa LPDP. Karena itu yang akan saya udah berpikir untuk menjelaskan pengalaman PPG ke esai LPDP-nya. Itu udah menjadi strategi juga gitu. Nah, jadi seperti itu pemirsa, memang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan gitu. Nah, berarti kalau untuk di program yang sama ini, apakah juga ada teman juga nih yang lihat, wah ada teman saya nih yang sudah lulus? Sudah banyak sih, udah banyak teman yang lulus. Kemarin ada yang udah berangkat duluan ke Melbourne, ya, itu kebetulan senior saya di Duta Bahasa. Kemudian kemarin teman saya juga baru berangkat ke Italia. Banyak sih, ada yang menjadi contoh untuk ngambil LPDP itu udah banyak. Oke, ya dari ruang lingkup organisasi itu tadi ya. Sekali. Nah, jadi untuk adik-adik mahasiswa sekarang nih, perbanyaklah teman, perbanyaklah organisasi, karena info-info itu datangnya dari ruang lingkup itu tadi ya. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang membawa positif untuk kita, otomatis akan kebagian juga nih info-info positif juga untuk diri kita sendiri nih. Oke, dan persiapannya seperti apa nih, Mas Ridho? Karena kan di Melbourne sendiri, Australia sendiri kan cuacanya berbeda dengan kita di Bengkulu. Di Indonesia pun juga berbeda sama di Melbourne. Apa nih persiapan? Sudah terbayang, waduh ini pasti nanti, tapi di Melbourne ada salju juga nggak sih? Ada sih kalau nggak salah, kalau lihat story teman yang udah kesana ada sih. Atau mungkin dia ke daerah lain, saya juga nggak tahu sih. Berarti kan dari suhu cuaca pun juga di sana lebih dingin pada kita di Bengkulu sendiri. Ada beberapa musim ya. Ada beberapa musim. Nah, gimana persiapannya nih? Menjelang hitungan bulan berarti dong ini? Insya Allah hitungan bulan. Kalau terkait hal tersebut kayaknya
nggak terlalu dipikirin sih Mas, karena menurut saya akan mengalir seperti biasa aja, karena pasti kaget akan, tapi bukan berarti yang harus saya persiapkan benar-benar kayak saya mempersiapkan beasiswanya, enggak. Karena menurut saya itu lebih ke kayak ya nanti penyesuaian diri aja gitu aja kan. Tapi saya sedikit banyaknya mencari tahu, saya tanya kepada teman-teman yang udah di sana bagaimana perasaan mereka di sana. Ada beberapa hal sih yang membuat saya kayaknya sangat menarik, kayak nggak sabar untuk sana gitu. Itu aja sih paling. Jadi memang antusias itu tetap ada, tapi untuk persiapannya ya seiring berjalan waktu aja di situ. Kalau memang butuh baju dingin, nanti akan penyesuaian aja. Karena kan di sana kan tujuannya bukan berliburan ya, memang sekolah. Beda kalau orang berliburan harus dipersiapkan. Baju harus bawa jas hujan berapa, terus juga jaket tebalnya berapa gitu. Oke, tapi pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjut kembali ngobrol bersama dengan Mas Ridho di sini setelah yang kelewat berikut ini.